Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ode Hairunisa. Saya dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Berhitung Permulaan Menggunakan Strategi Bermain Stik Angka di TK Anasar Desa Jorjoga tahun 2020-2021. Baik, latar belakang yang saya ambil pada penelitian saya itu program pendidikan untuk anak merupakan salah satu unsur atau komponen dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Keberadaan program ini sangat penting sebab melalui program inilah semua rencana, pelaksanaan, pengembangan, penilaian dikendalikan. Dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan yang dinaungi oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Taman Kanak-kanak juga ikut serta menyukseskan program pendidikan anak usia dini. Kenyataan menunjukkan bahwa pembelajaran di tingkat TK Anasar Desa Jorjoga seringkali kurang menarik bagi anak. Ada beberapa hal yang menyebabkan demikian, diantaranya adalah bahasa tubuh guru yang masih kaku, penyajian yang kurang menarik, dan alat-alat peraga yang masih minim. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar KBM, guru dan anak didik kurang begitu semangat. Anak cenderung bosan dengan tugas yang diberikan dan akhirnya menyepelekan pelajaran. Akibat proses KBM, kegiatan belajar mengajar terhambat dan kurang maksimal. Karena minimumnya alat peraga di TK Anasar Desa Jorjoga, kegiatan belajar terhitung hanya menggunakan media alat peraga saat diperlukan. Karena pembelajaran TK disampaikan dengan cara bermain, maka dengan melaksanakan penelitian, tindakan kelas yang bertujuan dapat memperbaiki kemampuan berhitung anak di TK Anasar Desa Jorjoga. Dari Maria Montessori berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui tangannya. Karena itulah bila guru menjelaskan sebuah materi, diharapkan anak-anak mengenal yang konkret, semi abstrak, dan abstrak. Montessori berprinsip pendidikan harus berpegang pada keseimbangan komik plan. Karena itu dia menciptakan alat peraga yang berupa aplikasi untuk menjelaskan tentang pohon. Guru tidak harus menebang pohon, melainkan dengan alat peraga. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengambil judul Upaya Meningkatkan Berhitung Permulaan Menggunakan Strategi Bermain Stik Angka di TK Anasar Desa Jorjoga. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. 1. Anak didik kurang menyukai pelajaran berhitung. 2. Rendahnya minat terhadap pelajaran berhitung. 3. Kurangnya media alat peraga dalam pelajaran berhitung. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan uraian di atas sebagai berikut. 1. Apakah guru sudah menggunakan alat peraga atau media dengan sesuai? Kedua, apakah kondisi awal anak didik untuk mengikuti pelajaran berhitung sudah memadai? D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi fokus dari perbaikan pembelajaran, yaitu 1. Apakah menggunakan strategi bermain stik angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak usia dini di TK Anasar Desa Jorjoga? Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan sebagai berikut. 1. Mendorong semangat anak didik dalam pelajaran berhitung. 2. Mengembangkan kemampuan berhitung dengan menggunakan strategi bermain stik angka. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian tindakan kelas PTK ini adalah 1. Manfaat teoritis sebagai pendorong untuk pelaksanaan pendidikan sehingga menjadi pengetahuan bagi orang tua dan guru. Sebagai informasi pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada anak. 2. Manfaat praktis. Manfaat praktis. 1. Bagi anak didik, bantu anak menentukan dan memahami konsep-konsep sulit. 2. Mendorong semangat belajar anak didik terhadap belajar berhitung.
3. Menanamkan pengetahuan bilangan dan kecakapan dasar berhitung. 4. Memupuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan memecahkan masalah yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, baik sekarang dan masa mendatang. Landasan teori. Hakikat berhitung permulaan. Pengertian berhitung permulaan. Berhitung adalah usaha melakukan pengerjakan hitungan seperti menjumlah, mengurangi, serta memanipulasi bilangan-bilangan dan lambang-lambang matematika. Sedangkan untuk mengetahui tingkatan kemampuan berhitung, siswa digunakan metode tes. Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan pada lingkup perkembangan. Metode tes adalah termasuk metode non-eksperimental. Berikut adalah metode eksperimental antara lain metode pengamatan, metode survei, metode klinis, metode angka, metode wawancara, metode sejarah, metode tes. Hakikat matematika usia dini. Dalam pembelajaran matematika, terdapat banyak keterampilan yang dapat dikuasai anak didik. Namun, bagi usia dini khususnya TK, keterampilan matematika yang dapat diajarkan pada mereka tidak sebanyak dan sesulit anak-anak di atas usianya. Adapun keterampilan yang dapat dilatih bagi anak-anak TK antara lain: 1. Memecah masalah. Memecah masalah merupakan dasar bagi semua pekerjaan yang berkaitan dengan bilangan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan memecah, yaitu 1. Anak-anak perlu belajar mengetahui nama bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 2. Anak-anak harus belajar bahwa kita mencacah satu bilangan untuk setiap benda tanpa boleh ada yang ketinggalan atau tercacah lebih dari sekali. 3. Jawaban terhadap pertanyaan ada berapa atau berapa banyak adalah satu bilangan, misalnya 3 bukan 1 dan 3. Banyaknya bilangan tetap sama, tidak berubah dari mana kita mulai mencacah dan bagaimana benda-benda itu tersusun. Cara terbaik mencacah benda adalah dengan menunjukkan ke benda tersebut atau memegang dan memindahkan. Kegiatan mencacah menggunakan buku, maka anak dapat diminta mencoret setiap benda yang sudah dicacah atau menutupinya dengan sesuatu untuk menjamin bahwa setiap benda dicacah tepat sekali. Yulvia Sari 2006. 2. Membuat pola. Pola merupakan urutan dari warna, bentuk, benda, suara, atau gerakan-gerakan yang dilakukan berulang kali. Adapun beberapa macam pola, diantaranya 1. Pola visual, pola auditori, pola fisik. 3. Menyortir dan mengelompokkan. Menyortir atau memilih mengelompokkan benda merupakan kegiatan umum yang dilakukan oleh berbagai usia pada anak-anak. Benda-benda yang dapat disortir dan dikelompokkan adalah berbagai bentuk dengan berbagai warna dan ukuran. 4. Membandingkan. Kegiatan membandingkan yang bisa dilakukan oleh anak adalah membandingkan ukuran, tekstur, warna, dan kecepatan, yang pada akhirnya mengarah pada kualitas atau banyaknya sesuatu. Konsep angka. Konsep angka pembelajaran berkaitan dengan pemikiran tentang berapa banyak suatu benda. Konsep angka juga meliputi kegiatan berhitung satu persatu, dan yang paling penting adalah memahami angka yang dipelajari. Belajar memahami angka merupakan keterampilan yang sangat mendasar bagi anak yang melakukan kegiatan berkaitan dengan angka. Pembelajaran berhitung berkaitan dengan pembelajaran urutan nama angka yang digunakan untuk menenangkan jumlah dari suatu benda. 6. Pemecahan masalah. Problem solving atau pemecahan masalah merupakan suatu proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keterampilan matematika dan konsep. Problem solving dapat dilakukan di berbagai tempat dan situasi seperti waktu makan atau snack, waktu berkumpul dalam lingkaran atau playtime di berbagai sudut
atau area di halaman bermain dan lain-lain. 7. Ukuran dan perkiraan. Dalam pembelajaran keterampilan mengukur dan memperkirakan sesuatu, hendaknya menggunakan benda konkret, dan dalam kegiatan ini anak dilibatkan untuk mengukur dan memperkirakan sesuatu, jangan hanya menjadi pengamat pasif. Adapun hal-hal yang dapat digunakan untuk kegiatan mengukur adalah jam mengukur waktu, termometer mengukur temperatur dan suhu, gelas mengukur kuantitas, skala mengukur luas, dan lain-lain. 8. Waktu. Hal ini terasa sulit karena waktu merupakan konsep yang abstrak. Konsep waktu yang dapat dilihat untuk dipahami anak adalah waktu sekarang, kemarin, dan besok. Adapun waktu yang dapat dibaca melalui jam atau kalender dapat dipahami anak setelah mereka memakai konsep kemarin dan besok. C. Hakikat strategi bermain di TK. 1. Pengertian dan kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum pembuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar. Terdapat beberapa kriteria yang harus menjadi pertimbangan guru dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu 1. Karakteristik tujuan pembelajaran. Apakah untuk mengembangkan aspek kognitif, aspek efektif, atau aspek psikomotorik, atau apakah pembelajaran itu bertujuan untuk mengembangkan domain psikomotorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan estetika. 2. Karakteristik anak sebagai peserta didik, baik usianya maupun kemampuannya. 3. Karakteristik tempat yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, apakah di luar atau di dalam ruangan. 4. Karakteristik tema atau bahan ajar yang akan disajikan kepada anak. Dan 5. Karakteristik pola kegiatan yang akan digunakan, apakah melalui pengarahan langsung, semi kreatif, atau kreatif. Semua kriteria ini memberikan implikasi bagi guru untuk memiliki strategi pembelajaran yang paling tepat digunakan di taman kanak-kanak. 2. Karakteristik cara belajar anak. Anak belajar dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. Berbeda karakteristik cara belajar anak, dan itu antara lain: 1. Anak belajar melalui bermain. 2. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuan. 3. Anak belajar secara alamiah. 4. Anak belajar paling baik jika yang dipelajari menyeluruh, bermakna, menarik, dan fungsional. 3. Jenis-jenis strategi pembelajaran di taman kanak-kanak. Jenis-jenis strategi pembelajaran umum di taman kanak-kanak ada beberapa jenis. Strategi pembelajaran umum yang dapat digunakan di taman kanak-kanak. Strategi pembelajaran tersebut lebih menekankan pada aktivitas anak dalam belajar, namun tidak berarti peran guru pasif. Guru harus berperan sebagai fasilitator yang dapat memberikan kemudahan, kelancaran kepada anak dalam proses belajar. Jenis-jenis strategi pembelajaran umum tersebut adalah: 1. Meningkatkan keterlibatan indera, mempersiapkan syarat lingkungan. 3. Analisis tugas. 4. Scaffolding. 5. Praktik terbimbing. 6. Undangan atau ajakan. 7. Refleksi tingkah laku atau tindakan. 8. Refleksi kata-kata. 9. Contoh atau modeling. 10. Penghargaan efektif. 11. Menceritakan atau menjelaskan atau menginformasikan. 12. Do it signal. 13. Tantangan. 14. Pertanyaan. Dan 15. Kesenyapan. 4. Strategi pembelajaran khusus di taman kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis strategi pembelajaran khusus yang dapat diterapkan di taman kanak-kanak. Penerapan strategi pembelajaran khususnya tersebut pada prinsipnya sama dengan penerapan strategi pembelajaran umum, yaitu harus mempertimbangkan karakteristik, tujuan karakteristik anak dan cara belajarnya, karakteristik tempat yang akan digunakan, dan pola kegiatan. Jenis-jenis strategi pembelajaran khusus adalah: 1. Kegiatan eksploratori. 2. Penemuan terbimbing. 3. Pemecahan masalah. 4. Diskusi. 5. Belajar kooperatif. 6. Demonstrasi. 7. Pengajaran langsung.
Di samping strategi pembelajaran di atas, guru taman kanak-kanak dituntut untuk dapat menggunakan strategi pembelajaran lainnya sehingga pembelajaran menjadi lebih enak. 5. Penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak pada hakikatnya memiliki potensi untuk aktif dan berkembang. Pembelajaran yang berpusat pada anak banyak diwarnai paham konstruktivis yang dimotori Piaget dan Vygotsky. Anak adalah pembangunan aktif pengetahuan sendiri. Mereka membangun pengetahuan ketika berinteraksi dengan objek, benda, lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak adalah pendekatan perkembangan dan pendekatan belajar aktif. 6. Prosedur pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak harus direncanakan dan diupayakan dengan matang. Upaya yang dilakukan adalah dengan merencanakan dan menyediakan bahan atau peralatan yang dapat mendukung perkembangan dan belajar anak secara komprehensif. Untuk itu, perlu disediakan area-area yang memungkinkan berbagai kegiatan sesuai pilihannya. Area-area tersebut meliputi area 1. Area pasir dan air. 2. Area balok. 3. Area rumah dan bermain drama. 4. Area seni. 5. Area agama. 6. Area bahasa dan baca tulis. 7. Area pertukangan atau kerja kayu. 8. Area musik dan gerak. 9. Area masuk. 10. Area bermain di luar ruangan. D. Bermain stik angka. Pengertian bermain. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan online. Yang harus diperhatikan orang tua. Bermain haruslah suatu aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Tidak boleh ada anak untuk memperkembangkan aspek tertentu walaupun kegiatan tersebut dapat menunjukkan perkembangan aspek tertentu. Menurut N. Murdin Sulastono 2002, kegiatan bermain yang dilakukan harus berdasarkan inisiatif anak. Seorang anak harus diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan bermainnya sendiri dan menentukan bagaimana melakukan. Menurut dari beberapa ahli, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan suatu kebutuhan yang sudah ada inheren dalam diri anak. Dengan demikian, anak dapat mempelajari berbagai keterampilan dengan senang hati tanpa merasa terpaksa atau dipaksa untuk mempelajari. Bermain mempunyai manfaat mengembangkan keterampilan anak sehingga anak lebih siap untuk menghadapi lingkungan dan lebih siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 2. Beberapa ciri bermain. 1. Menyenangkan. 2. Tidak memiliki tujuan. Tidak boleh ada intervensi tujuan dari luar si anak yang memotivasi dilakukannya kegiatan bermain. 3. Bersifat spontan. 4. Bermain berarti anak aktif melakukan kegiatan. 5. Memiliki hubungan yang sistematis dengan sesuatu yang bukan bermain seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan peran sosial, perkembangan kognitif. 3. Jenis permainan. Jenis permainan berdasarkan aktivitas fisik dan sumber kesenangan adalah sebagai berikut. 1. Bermain aktif, bermain pasif. Manfaat bermain. 1. Perkembangan fisik motorik. 2. Perkembangan kognitif dan bahasa. 3. Perkembangan sosial emosional. 5. Tahapan pengembangan bermain. Pada umumnya, para ahli hanya membedakan atau mengkategorikan kegiatan bermain tanpa secara jelas mengemukakan bahwa suatu jenis kegiatan bermain lebih tinggi tingkatan perkembangannya dibandingkan dengan jenis kegiatan lain. Jean Piaget. Adapun tahapan kegiatan bermain menurut Jean
Jean Piaget adalah sebagai berikut. 1. Permainan sensory motorik. Kurang lebih 1/4 bulan atau 1/2 tahun. Bermain diambil pada periode perkembangan kognitif sensori motor sebelum 3-4 bulan yang belum dapat dikategorikan sebagai kegiatan bermain. Kegiatan ini hanya dapat merupakan kelanjutan kenikmatan yang diperoleh seperti kegiatan makan atau menggantikan sesuatu. Jadi merupakan pengulangan dari hal-hal sebelumnya, disebut reproduktif asimilasi. 2. Permainan simbolik kurang lebih 2-7 tahun merupakan ciri periode praoperasional yang ditemukan pada usia 2-7 tahun, ditandai dengan bermain khayal, bermain pura-pura. 3. Bermain sosial yang memiliki aturan kurang lebih 8-11 tahun. Pada usia 8-11 tahun, anak lebih banyak terlibat dalam kegiatan games with rules, di mana kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh peraturan permainan. 4. Permainan yang dimiliki aturan dan olahraga 11 tahun ke atas. Kegiatan bermain lainnya yang memiliki aturan adalah olahraga. Kegiatan bermain ini menyenangkan dan dinikmati anak-anak. Meskipun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara kaku dibandingkan dengan permainan tergolong game seperti kartu atau kasti, anak senang melakukan berulang-ulang dan terpacu mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. Harlock. Adapun tahapan perkembangan bermain menurut Harlock adalah sebagai berikut. 1. Tahapan penjelajahan exploratory stage. Benda, kegiatan mengenai objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya lalu mematikan. 2. Tahap bermain toy stage. Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat permainan. Biasanya terjadi pada usia prasekolah. Anak-anak di taman kanak-kanak biasanya bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap dan bermain seperti layaknya teman biasa. 3. Tahapan bermain play stage biasanya terjadi bersamaan mulai masuk di sekolah dasar. Pada masa ini, jenis permainan semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat bermain yang lama-kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, dan bentuk permainan lain yang dilakukan oleh orang dewasa. 4. Tahap melamun, daydream stage. Tahapan diawali ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kurang bermain terhadap kegiatan bermain tadinya mereka sukai dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berkhayal. Stick angka. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, stick diartikan sebagai kata benda yang berarti tongkat, batang, atau potongan, sedangkan angka adalah simbol untuk menghitung dengan simbol pokok yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Hipotesis tindakan. Menggunakan strategi bermain stik angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak di TK Anasar Desa Jorjoga. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas sehingga melalui refleks diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Tidak berbeda dengan pengertian tersebut. Mills 2000 mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai systematic inquiry yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau konselor sekolah untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai praktis yang dilakukan. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di Taman Kanak-kanak Anasar Desa Jorjoga. Waktu penelitian. Adapun penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah TK Anasar Desa Jorjoga. TK ini mempunyai 4 kelas yaitu
TKA B1, B2, B3 kelompok B2 yang terdiri dari 11 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki. Adapun orang tua siswa mayoritas sebagai wira swasta dengan prestasi 70% pedagang, 25% petani, dan 5% pegawai. Fokus penelitian. Fokus penelitian adalah pembelajaran meningkatkan berhitung permulaan menggunakan strategi bermain stik angka. Perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan dalam kegiatan bidang pengembangan kognitif, terutama dalam hal bidang berhitung, anak mereka masih mengalami kesulitan dan kurang paham dengan pembelajaran tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah satu, membilang bilangan 1-10 dengan benar. 2. Menyanyikan bilangan 1-10 dengan konsep benda. Mengurutkan angka untuk bilangan 1-10. 4. Menambahkan dan mengurangi dengan permainan ikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, penulis berusaha agar siswa dapat meningkatkan kemampuan berhitung dalam mengadakan perbaikan penulisan, berdiskusi dengan teman sejawat, konsultasi dengan kepala sekolah, konsultasi dengan supervisor, maupun mencari buku-buku menunjang yang relevan. Penulis berpikir bagaimana mengatasi permasalahan yang dialami anak dalam kegiatan berhitung ini. Pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas atau PTK dilakukan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Peneliti bersama teman sejauh memulai perbaikan pada siklus 1 yang terbagi menjadi 2 RKH, yaitu siklus 1. RKH 1, membilang menggunakan stik angka 1-10, bermain mengurutkan stik sesuai urutan angka 1-10. RKH 2, 1. Bermain penambahan menggunakan stik angka 1-3. 2. Bermain mengurutkan menggunakan stik angka 1-3. Setelah siklus 1 terlaksanakan dan hasilnya belum sesuai target ketuntasan, maka penelitian menyusun rencana perbaikan pada siklus 2 yang terbagi menjadi 2 RKH dengan materi sebagai berikut. Siklus 2. RKH 1, materi membilang menggunakan stik angka 1-10. 2. Bermain menggunakan stik sesuai urutan 1-10. RKH 2, 1. Bermain penambahan menggunakan stik angka 1-15. 2. Bermain mengurutkan menggunakan stik angka 1-15. Observasi dan evaluasi. Dalam hal ini, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, pengamat melakukan observasi sekaligus mengevaluasi terhadap aktivitas guru dan anak didik. Hal-hal yang perlu diamat dievaluasi dalam setiap perbaikan yang nampak pada tabel berikut. Siklus guru anak didik. Siklus 1, guru 1 menguasai materi, 2 memanfaatkan alat permainan anak didik, keaktifan anak, kemampuan anak dalam membilang dan mengurutkan stik angka. Siklus 2, guru menguasai materi, 2 memanfaatkan alat permainan anak didik, 1 keaktifan anak, kemampuan anak dalam menambahkan dan mengurangi stik angka. Refleksi. Berdasarkan hasil pengamatan atau tema sejawat maupun penelitian sendiri, dapatkan hasil sebagai berikut. Siklus 1, dalam bermain stik angka, anak mampu membilang dan mengurutkan stik angka walaupun belum maksimal. 2. Siklus 2, bermain stik angka, anak merasa senang dan antusias sehingga anak dapat belajar penambahan dan mengurangi dengan benar. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 2 teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan penugasan atau pemberian tugas. Observasi. Cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap sikap perilaku guru dan anak. Tujuan adalah mengamati peristiwa yang dirasakan subjek dan untuk mengembangkan pemahaman tentang kognitif berhitung secara kompleks yang dimiliki anak. Penugasan atau pembimbingan tugas. Suatu penelitian di mana guru dapat memberikan setelah melihat hasil kerja anak, pemberian tugas dapat dilakukan secara kelompok atau individu. Tujuan ialah untuk mengetahui
Sejauh mana hasil kerja anak selama dalam mengikuti proses belajar, mengajar, atau menerima materi. Pada tabel 3.2 indikator dalam tahapan siklus. 1. Tahapan mengikuti stik angka dari 1 sampai 10 dengan benar, peralatan bentuk stik. 2. Menyanyikan bilangan 1 sampai 10 dengan konsep benda, peralatan macam gambar yang ditempelkan pada ujung stik. 3. Mengurutkan angka yang ada pada stik untuk bilangan 1 sampai 10, peralatan stik dan es krim yang ada pada angka. 4. Penambahan dan pengurangan dengan bermain stik angka, peralatan bermain stik angka. Refleksi berdasarkan hasil pengamatan atau teman sejauh maupun penelitian sendiri mendapatkan hasil sebagai berikut. Siklus 1. Dalam bermain stik angka, anak mampu membilang dan mengurutkan stik angka walaupun belum maksimal. Siklus 2. Bermain stik angka, anak merasa senang dan antusias sehingga anak dapat belajar penambahan dan pengurangan dengan benar. Teknik pengumpulan data. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah dalam pengucapan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.